Pemirsa, kita bertemu kembali lagi di acara Jumat Berkah, dan pada pagi hari ini kita kedatangan keluarga dari Pak Budi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum Pak Budi. Rekan-rekan, pada pagi hari ini kita kehadiran mendapatkan tangisan dan keluarga Pak Budi. Beliaunya ini adalah putra dari salah satu bupati Lubulingga, ya Pak. Pak Banggai Sulteng. Beliaunya punya aset SK Gubernur 78, proses surat tanah hingga kurang lebih puluhan tahun ya Bu ya, 43 tahun belum selesai. Dan ada apa saya ingin bertanya, semoga dalam diskusi Jumat Berkah ini memberikan solusi pencerahan bagi para penegak hukum dan pihak kelurahan agar tidak menahan-nahan hak keperdataan warga masyarakat. Bu, ceritanya bagaimana tuh surat itu ini kok terkatung-katung kemudian tiba-tiba dikuasai orang lain dan mengaku sudah ada yang beli, apa memang sudah dibeli orang? Gimana ceritanya? Begini, awalnya kan waktu itu desa kelurahan di Wonokarang datang, namanya Pak Kasturi itu datang ke Sulawesi. Nah, itu minta tolong ke Pak Edi Singgih, orang tua saya. Waktu itu masih menjabat bupati? Masih menjabat. Nah, terus minta tolong di sana kan ada lahan yang belum ada statusnya. Oh iya. Berapa luasannya? Kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar, nah itu diminta status, minta tolong ke Pak Edi Singgih. Nah itu setelah itu datang ke Tulang, orang tua saya itu datang ke Surabaya, minta tolong ke gubernur karena beliau itu istilahnya apa ya, komandan dari TRI waktu itu. Nah, pangkatnya apa Bapak? Kolonel. Pertama lekor, terus mau pensiun kolonel. Nah, itu minta tolong, setelah itu turun SK Gubernur itu 105 bogol. 105 betul. Yang dikuasai keluarga Pak Budi CS itu berapa keseluruhan? Keseluruhannya 15 bogol. Berarti berapa hektar? 4 hektar. 4 hektar. Nah, tanah itu sekarang kok bisa alih tanpa ada jual beli atau apa, atau jual belinya abal-abal atau gimana? Nah, itu setelah pensiun, Bapak pensiun itu pulang ke Jawa, ke Surabaya, datang ke desa Wonokarang itu untuk minta suratnya. Kan itu jatuhnya SK kan di desa, jatuhnya di desa, terus minta di situ dipersulit sama desa, sama lurahnya Kasturi itu. Itu tahun berapa ya? Tahun kurang lebih tahun 81. Terus gimana selanjutnya itu kan berupaya pihak keluarga mengurus surat, kendalanya gimana sehingga terkatung-katung bertahun-tahun? Itu kita minta di desa dipersulit, untuk menghindar terus. Kalau kita minta untuk membayar pajak juga nggak dikasihkan istilah apa IPEDA-nya nggak dikasih. Tapi dengar-dengar terakhir tiba-tiba seakan-akan sudah terjadi jual beli, itu gimana Bu dengan siapa? Kita kan mengurus terus, terus akhirnya 91 itu papi meninggal, Pak Edi Singgih itu meninggal, itu datang 2 orang datang ke rumah. Waktu itu pas 7 harinya orang itu datang minta tanda tangan. Oh, untuk apa? Katanya untuk meresmikan, untuk surat jual beli. Sedangkan orang tua saya, Ibu Sri Sulasi bilang kalau tidak pernah ada papinya menjual punyaannya anak-anak, tidak pernah menjual. Terus objek itu sekarang dikuasai siapa? Itu kita dengar Pak ya, terus 96 itu muncul Pak Kasturi ngasih keterangan, surat pernyataan di kelurahan itu menyatakan bahwa benar SK Gubernur nomor 25 tahun 78 anak-anaknya Pak Edi Singgih sama istrinya itu ada di situ. Oh, ada di situ. Dan tiba-tiba ada bukti menyebutkan seakan-akan sudah terjadi jual beli, dan di antaranya yang jual beli itu disebutkan tanda tangan, bahkan tanda tangan dipalsukan, orang yang itu dinyatakan meninggal. Itu gimana? Kita kurang lebih tahun 2022 kita datang ke kecamatan, kita menyatakannya apa ada jual beli, kan ngomongnya sudah beli, tapi kita nggak pernah ditunjukkan jual belinya yang sudah sampai ke kecamatan prosek menanyakan apa hasilnya menyatakan belum pernah ada diketemukan jual beli. Oh, berarti di kelurahan masih tetap atas nama keluarga dari Pak Singgih ya? Oh. Perkara ini sekarang kemudian ini ceritanya sampai sekarang ke Polda Jatim dan sekarang sudah dilaporkan
terkait dugaan penyerabotan dan pemalsuan tanda tangan ya, karena waktu dinyatakan jual beli itu ternyata ada Bapak menyatakan palsu. Gimana Bapak tahu itu dipalsukan? Apa buktinya? Karena begini, begitu dia perlihatkan tahun 2024 bahwa dia sudah membeli, pada saat mulai 96 itu sampai 2024 tidak pernah ditunjukkan. Kita proses dengan Batu Kelurahan pada saat itu Pak Iswar untuk membuka kretek, saya bayar 5 juta. Oke, Kepala Desa mengatakan kalau nanti Pak Pungki CS ini tidak punya tanah di sini sampai nanti sekolah, saya menjawab oke, ya kan, tidak apa-apa, saya akan mengaku bahwa saya tidak punya kalau memang ada di kretek. Hasilnya setelah dibuka di kretek apa? Ada maksudnya gimana? Masih bersih nama-nama Masih ini. bersih nama-nama saya, tidak pernah dijual belikan dan tidak pernah disewakan kepada siapapun, bersih. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2018. 18. Oh, baru ya. Itu akhirnya dengan perjalanannya waktu dia tidak pernah menunjukkan kalau dia pernah beli. Ya. Pada saat itu saya sebutkan pengacaranya ya, Anas. Anas. Dia menanyakan, Anda mengatakan membeli. Coba saya melihat jual belinya. Buktinya ya. Buktinya apa? Begitu dia perlihatkan 2024 tuh, bukan ayah saya yang tanda tangan, salah semua. Bukan saya punya tanda tangan, ibu bukan, Mas Dadang bukan, Mas Tusio bukan. Mas Dadang, Mas Tusio itu saudara Bapak? Iya. Ya, Itu tidak tanda tangan ya? Enggak. Berarti dipalsukan ya? Dipalsu semua. Kok tahu apa Pak Tusio, Pak Dadang menyatakan itu bukan tanda tangan ya? Kan ditunjukkan di fotokopinya. Dia harus membalas kepada pengacara. Iya. Cek bahwa dia pernah jual beli, ada fotokopinya. Kuasa jual. Katanya kuasa jual. Keterangan. Dari kuasa jual itu tidak ada yang sama tanda tangan saya, tanda tangan kakak-kakak saya dan ibu saya. Terus dia katakan beli ayah saya, beli di ayah saya. Nah, terus dari pengacara waktu itu mengatakan kalau memang kamu beli sama bapak, Pak Edi sini, ya pasti ada disebutkan situ tanahnya siapa. Iya, iya. Kan tentu papi yang menjual, papi punya tanah yang dijual, Betul. bukan punyanya lain ini. Nah sekarang disebutkan apa di situ? Apa ya? Apanya Pak? Ya, Ternyata apa itu? dengan surat kuasa. Ya, surat. Oh. Jadi tidak disebutkan Kuasa objeknya. jual. Masa Kuasa jual. jual. Nanti ada kejanggalan ya, ada Iya. kejanggalan. Baik rekan-rekan, inilah sahabat hukum, praktek hukum di lapangan itu sering banyak sekali manipulir permainan kotor sehingga orang kecil pun menjadi korban. Dalam kesempatan Jumat Berkah ini kita kira Ibu ingin menyampaikan apa? Karena ini sekarang laporan sudah di Polda Jatim, Ibu ingin menyampaikan apa? Pak Prato atau ke siapa? Kira-kira apa? Monggo. Tolong sedikit aja tegakkan keadilan untuk rakyat. Memang kita ini sudah tidak mampu ya, tidak rakyat kecil sudah tidak mampu ya, jadi tidak mampu saya lakukan. Kalau salah letakkan yang salah, kalau benar letakkan yang benar. Kalau ini kan jadi permainkan mulai tahun 2000. Ya permisi, ayah saya juga pernah untuk untuk negara ini. Ya, berjasa ya Pak. Ya. Berjasa untuk negara ini, mulai trip sampai itu. Bayangkan kalau saya juga, ayah saya tidak seperti itu, mungkin lebih parah dari ini. Dan saya mengatakan di polisi, kalau memang saya salah, tidak usah Anda cari saya. Saya sudah ke Propam, tidak usah cari saya. Hari ini, sekarang tangkap saya, masukkan. Saya minta tolong kepada Bapak Presiden kita sekarang, Prabowo, bisa menegakkan satu keadilan. Saya sempat bertanya kepada polisi, apakah desa Balongbendo? Ya. Jadi saya tanya, saya ke Wonokarang, saya berani bertanya. Apakah Balongbendo ini bukan negara Republik Indonesia? Ya sama Pak. Tentu kan sama. Ya. Saya adalah orang Republik Indonesia, orang Indonesia asli. Mengapa
desa itu mengatakan kalau bukan warga di sini masih punya aset di sini, kami tidak melayani. Dan ini SOP, istilahnya standar urusan peraturan di desa. Standar operasi prosedur desa, katanya kalau bukan KTP situ nggak boleh ngurus di Nggak situ. boleh. Kita semua warga Iya. negara Indonesia ya boleh lah. Kalau hal itu tidak benar, makanya Iya. itu kira-kira punya apa masukan terhadap selama itu ngurus bertahun-tahun ini, kenapa apa layanan di kelurahan itu kurang baik atau gimana? Kurang baik karena apalagi kita minta waktu itu kita minta legalisir atau minta riwayat tanah nggak dikasih. Alasannya apa? Alasannya karena bukan marga situ. Salah satu wujud dari tidak profesional para istilahnya pelayan masyarakat, terutama administrasi desa yang semena-mena. Ya, demikian rekan-rekan, memang keadilan di negeri kita ini sepertinya masih api jauh dari pangkat, sehingga banyak sekali disparitas yang muncul di lapangan. Memang harusnya kita itu sesuai dengan kesamaan hak depan hukum, namun sepertinya hukum saat ini masih belum berpihak kepada rakyat kecil. Semoga dalam kesempatan diskusi ini memberikan pencerahan dan dibuka para penegak hukum agar para pencari keadilan, khususnya mereka-mereka yang termarginalkan, bisa dibantu secara proporsional. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Salam YLI.